Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Laura Fitria, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kami. Terbelakang, yang pertama, meningkatkan emosional murid. Budaya positif menciptakan lingkungan yang mendukung emosional siswa, membuat mereka merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, mendorong perilaku positif sehingga membentuk karakter positif. Sekolah dapat mendorong perilaku positif seperti menghormati sesama, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik sehingga membantu membentuk karakter positif. Tujuan diseminasi, yang pertama, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan murid. Yang kedua, mendorong perilaku positif dan mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Melalui kerjasama, penghargaan, dan keterbukaan, murid diajarkan untuk berperilaku positif. Ketiga, menumbuhkan keterampilan sosial untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat menumbuhkan keterampilan sosial murid. Tolak ukur keberhasilan. Murid mampu membuat kesepakatan kelas. Murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru sejawat terkait kegiatan diseminasi yang akan dilakukan. Langkah kedua, mensosialisasikan tentang maksud dan tujuan keyakinan kelas ke rekan guru. Langkah ketiga, memberikan penjelasan pada murid mengenai keyakinan kelas dan bersama membentuk keyakinan kelas dengan murid. Langkah keempat, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kerjasama orang tua untuk dapat menerapkan budaya positif di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 4 Sekayu atau yang mewakili, yang terhormat Wakil Kepala SMA Negeri 4 Sekayu, serta Bapak Ibu dan staf tata usaha SMA Negeri 4 Sekayu yang hadir pada hari ini. Baiklah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang diadakan oleh CGP kita, Ibu Laura Fitria. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasul kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Baiklah, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang ketiga penyampaian materi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Laura Fitria, dan yang keempat tanya jawab sekaligus refleksi dari kegiatan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, baiklah kita membuka acaranya dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Adapun acara selanjutnya itu
sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan SPD MPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Pascayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri Pascayu. Yang kami banggakan Ibu Laura Fitria SPD MPD yang hari ini akan memaparkan materi tentang budaya positif, yang mana beliau adalah sebagai guru penggerak angkatan 10. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Patut juga kita sampaikan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang pada saat ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di dalam ruangan ini dalam rangka kita nanti sama-sama menyaksikan paparan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Laura Fitria. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan manfaat bersama dari hasil paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Laura Fitria ini. Kemudian juga kami aturkan permohonan maaf apabila di dalam penempatan kami kursinya bisa kurang pas dan kurang layak. Kami mohon maaf karena inilah batas kemampuan yang kami miliki. Bapak Ibu yang saya hormati, seharusnya yang menyampaikan kata sambutan ini adalah Ibu Kepala Sekolah langsung, tetapi beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena Ibu Linda Desiana mengikuti kegiatan Sumsel Teacher Fest di Palembang. Nah, untuk itu beliau tidak bisa hadir dan beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sebagai kata sambutan atau sebagai kata pengantar dalam kegiatan paparan diseminasi tentang budaya positif di SMA Negeri Pascayu yang akan disampaikan oleh Ibu Laura. Untuk itu beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi Ibu Laura nanti akan menyampaikan tentang materi budaya positif untuk di sekolah kita. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami mohon kesediaannya untuk dapat sama-sama menyimak dari materi-materi yang akan disampaikan oleh Ibu Laura. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua seperti yang saya sampaikan tadi, dan akan menjadi pandangan, akan menjadi panduan bagi kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang paling penting tentang budaya positif ini dapat disosialisasikan kepada seluruh peserta didik yang ada di SMA Negeri Pascayu, termasuk juga untuk dewan guru nantinya bisa diterapkan sehingga anak-anak kita yang melakukan pelanggaran tidak lagi kita berikan hukuman-hukuman, tidak kita berikan lagi sanksi-sanksi yang sifatnya mengarah kepada fisik, tetapi sifatnya adalah untuk menggali potensi diri bagi anak-anak kita. Jadi budaya positif ini memang menurut saya sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah, sehingga di dalam era untuk kurikulum merdeka ini sangat dianjurkan sekali. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari nanti kita sama-sama menyimak dan mendengarkan dari slide-slide yang akan ditampilkan oleh Ibu Laura tentang budaya positif. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengharapkan kita semua bisa mengikuti acara ini dengan sampai selesai. Dan kepada Ibu Laura, waktunya tidak terbatas. Silahkan Ibu Laura memaparkan materi tentang budaya positif ini sehingga Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri Pascayu bisa memahami dengan baik.
Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Nasrullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah hadir di dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini kita berkumpul menyebarkan semangat budaya positif di lingkungan pendidikan kita. Budaya positif ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga tindakan nyata yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau dilakukan kita setiap hari. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah, saling menghargai, dan penuh semangat dengan kolaborasi dan penuh komitmen kita bersama untuk membangun sekolah yang inspiratif, di mana setiap siswa dan guru merasa diterima dan didukung. Terima kasih telah hadir di acara ini. Mari kita buka diseminasi budaya positif dengan hati yang terbuka dan semangat yang tinggi. Perkenalkan, di sini saya Laura Fitria, calon guru penggerak angkatan 10 Musi Banyuasin. Pak Leman Sagala adalah fasilitator. Abdul Hadis adalah pengajar praktik guru penggerak Musi Banyuasin. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosial teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar pancasila. Disiplin positif adalah pendekatan yang mengedepankan refleksi kesalahan dan membangun logika anak dalam menghadapi konsekuensi dari tindakannya, mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Manfaat disiplin positif bagi lingkungan belajar adalah terciptanya suasana saling menghargai antara guru dan peserta didik. Disiplin positif didasarkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama, rasa hormat dan kepedulian timbal balik antara anak dan orang dewasa. Yang kedua, pemahaman akan penyebab di balik perilaku anak. Yang ketiga, komunikasi efektif dan keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat, konsekuensi logis dan alami, bukan hukuman sewenang-wenang. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semoga usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama, bertahan hidup, di mana kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, di mana ingin diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok.
Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan yang terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan yang terdiri dari bermain, humor, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terencana atau disepakati sesuai aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memotivator. Restitusi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol guru terbagi menjadi 5. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum, di mana guru berusaha mengontrol proses pembelajaran. Contoh, seorang siswa tidak mengerjakan PR, guru memberikan hukuman fisik. Posisi ini tidak memberikan motivasi instrik pada peserta didik dan dapat menimbulkan dendam. Posisi yang kedua, pemberi rasa bersalah, di mana guru membebani rasa bersalah pada anak. Contoh, jika seorang anak tidak mengerjakan PR, guru mengekspresikan rasa kecewa dan sedih karena siswa tersebut tidak memenuhi tanggung jawab. Posisi ini dapat menimbulkan rasa rendah diri serta sakit hati. Posisi yang ketiga, sebagai teman. Guru bertindak sebagai teman bagi peserta didik. Contoh, jika siswa datang terlambat, guru bertanya mengapa tanpa menghardik, lalu meminta agar tidak terlambat lagi, meskipun posisi ini dianggap lemah dan dapat membuat siswa kurang mandiri. Posisi yang keempat, pemantau, di mana guru mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang disepakati. Contoh, memberikan reward jika siswa menyelesaikan tugas dengan baik. Posisi ini tidak menjamin perbaikan perilaku jika tidak ada reward. Posisi yang terakhir yaitu manajer. Guru mendorong siswa melakukan restitusi dan menemukan motivasi internal. Contoh, jika siswa lupa mengerjakan PR, guru bertanya mengapa dan mengajak berdiskusi untuk menemukan solusi. Posisi ini lebih efektif dalam membangun motivasi instrik pada peserta didik. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan positif oleh murid. Keyakinan kelas isinya yang pertama adalah bersifat abstrak, yang kedua dibuat dalam bentuk positif, ketiga hendaknya tidak terlalu banyak, yang keempat semua warga kelas berkontribusi, yang kelima dapat mudah diterapkan, yang terakhir keyakinan kelas ditinjau kembali, yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid untuk memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Dalam hal ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Pasien yang masih bajunya dalam keadaan belum rapi dirapikan. Ini karena ini berdoa nih. Sebelum mulai pelajaran hari ini berdoa pimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Karena sesuai dengan jadwal kita hari ini adalah asesmen sumatif. Sebelum memulai asesmen, tolong dikeluarkan kertas dulu. Boleh juga identitas kalian, nama dan kelas. Selamat ujian. Silakan mengerjakan soal-soal tersebut. Oke, Bu. Ya sih, apa yang terjadi di wilayah Sumatera tadi? Saya mencontek kerjaan kita. Bagaimana kalian? Ya, Bu, Yosi tadi mencontek pekerjaan saya. Yosi tahu perbuatan yang Yosi lakukan ini benar atau salah? Ya Bu, perbuatan itu salah dan itu termasuk kecurangan. Rasanya kenapa melakukan kecurangan? Karena Yosi tidak sempat untuk belajar karena mengunjungi nenek yang sedang sakit di rumah sakit dan tidak sempat untuk membawa itu Bu. Maaf, Yosi tidak mengetahui kalau Yosi lagi dirawat di rumah sakit. Ya Bu, saya melakukan kesalahan tersebut. Saya menolak. Maaf, Yosi tidak mengetahui kalau Yosi lagi dirawat di rumah sakit. Ya Bu, maaf itu memang kesalahan Yosi. Saya akan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Maaf, Yosi tidak mengetahui kalau Yosi lagi dirawat di rumah sakit. Ya Bu, maaf Bu, memang salah Yosi. Tidak mempersiapkan diri dari jauh hari. Dan saya akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Maaf, Laila telah melakukan kekerasan kepadanya. Ya, Yosi, saya maafkan. Lain kali kalau Yosi lagi ada masalah, Yosi bisa cerita dan kita bisa belajar bersama. Ya, akhirnya permasalahan ini sudah diketahui. Yosi akan melakukan proses perubahan, mengubah menjadi pribadi yang lebih Baik. silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang menjadi murid Bu Laura. Saya tidak akan mencontek lagi dan saya akan berjanji untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih untuk Bu Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Bu Laura, seorang guru PPKN, tidak dapat mengajar karena mengikuti rapat di kantor untuk persiapan ujian sumatif akhir. Oleh karena itu, Ibu Laura memberikan tugas kepada siswa kelas 11-4. Namun ada 2 anak
tidak mengerjakan tugas tersebut. Keesokan harinya, Bu Laura menemukan bahwa siswa yang bernama Eza dan Rizky tidak mengerjakan tugas. Selamat siang. Ini pelajaran apa? Ya, dijawab pakai terakhir. Sebelumnya saya minta maaf karena ada kegiatan rapat karena untuk pelaksanaan biar asesmen semakin ya. Karena saya bekerja, tugas kalian kali ini adalah saya memberikan kalian beberapa pertanyaan, itu bisa kalian cari referensinya, baik bisa kalian manfaatkan lewat misalnya aplikasi Google atau kalian mau buka referensi buku-buku di perpustakaan, saya silakan. Ada yang ingin bertanyakan dulu instruksi yang saya berikan sebelum saya memberikan pertanyaan, memberikan kalian soal. Hanya 5 soal yang saya berikan. Ingin tanya? Mengerti instruksinya? Yang saya berikan di papan tulis, silakan kalian catat dan silakan mencari jawabannya. Tugas diselesaikan hari ini juga, nanti diletakkan di atas meja saya. Dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bisa tahu kenapa dipanggil menghadap itu lainnya? Tahu? Kemarin kelas atau mengikuti pelajaran saya? Tidak. Tidak. Mana? Kemarin di situ di pelajaran aku lupa soalnya. Karena itu mepet ya. Ayo di sini. Mau tidak ada tugas? Kalau soalnya ini sama teman tapi sudah mau pulang sekolah ini sama teman jam pulang jadi lupa kita tuh mau sama Rizky mau ngadap ibu mau bilang tapi udah keburu dipanggil sama ibu keluar ke ruang guru. Tadi tidak ada karena mengikuti rapat OSIS di lokasi untuk persiapan kelas setelah apa kembali ke kelas melakukan sudah bertanya ke teman mengerjakan tidak mengerjakan tugas bagaimana rasanya? Hari ini selesai. Sekarang tugasnya mana? Maaf ya Bu, kami menyesal tidak ikut terlebih dahulu sebelum pergi rapat dan tidak mengerjakan tugas dari Ibu, padahal belajar sangat penting untuk kami mendapatkan ilmu dan mengerjakan tugas merupakan tanggung jawab dari kami. Nah sudah, Ibu maafkan. Sekarang kita saya ambil silakan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya.
Kesepakatan keyakinan kelas kalian tulis dan silakan kalian beri. Kesimpulan dari keyakinan kelas kami yang telah kami buat secara bersama-sama, kami akan melakukan keyakinan bersama ini dalam kehidupan sehari-hari. Paparan dari saya mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita buka dengan sesi diskusi. Kepada moderator dipersilakan. Hadirin semuanya, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya mengenai materi yang telah dipresentasikan oleh Ibu Laura. Silakan ajukan tangan bagi yang ingin bertanya dan sebutkan nama sama guru apa seperti itu. Wadah ibu yang ingin bertanya, disilakan. Oke, wadah Ibu Apri, Ibu Dina, satu lagi siapa? Oke, Ibu Sri Triani. Nanti bisa disampaikan pertanyaannya secara bergiliran dan nanti dijawab juga oleh Ibu Laura sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ada satu pertanyaan. Mengapa di dalam disiplin positif menolak penggunaan hukuman dan hadiah sebagai alat utama untuk mendisiplinkan anak? Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan sedikit pertanyaan. Saya Dina Mariska dari Guru Pelajaran Sejarah. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Laura, yang ingin saya tanyakan pada poin konsep inti budaya positif, yaitu poin kelima, posisi kontrol guru, yaitu bagaimana posisi kontrol guru dari kelima pendekatan, yaitu sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, penasihat, dan manajer. Menurut Ibu Laura, manakah yang paling efektif dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Dan berikan alasannya. Itu saja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Triani, mengajar mata pelajaran ekonomi. Tadi dari yang dipaparkan oleh Ibu Laura, saya ada menangkap tentang hukuman dan restitusi. Kira-kira menurut Ibu Laura itu perbedaannya apa antara hukuman dan restitusi, konsekuensi hukuman? Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Triani yang bertanya mengapa di dalam disiplin positif menolak penggunaan hukuman dan hadiah sebagai alat utama mendisiplinkan anak. Di sini ada beberapa alasan kenapa di dalam disiplin positif itu menolak menggunakan hukuman dan menggunakan hadiah sebagai alat utama mendisiplinkan anak. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau anak terbiasa mendapatkan penghargaan seperti misalnya kalau di dalam ibaratnya sehari-hari ranking, maka anak tidak mendapat ranking, maka akan minder. Jika di kurikulum berbeda, ranking dihilangkan karena pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya sangat mempengaruhi anak. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa saya bilang penghargaan tidak efektif? Karena jika penghargaan diberikan terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan pada anak, sehingga anak tidak akan melakukan jika tidak ada penghargaan. Jadi mereka terbiasa. Jadi kalau kita lupa memberikan
iri ketika tidak mendapat penghargaan. Otomatis biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita temukan, anak yang pintar akan merasa seperti mempunyai keistimewaan dibandingkan anak-anak yang ibaratnya mempunyai talenta yang lain atau potensi yang lain. Yang selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Dengan penghargaan, kreativitasnya tidak berkembang. Takutnya ketika mereka masuk ke dunia kerja, mereka terbiasa dengan penghargaan. Jika tidak mendapatkan penghargaan, mereka tidak mau bekerja. Jadi ada keterkaitan antara ketergantungan tadi. Yang terakhir, penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa saya bilang penghargaan menjadi kurang kreatif ketika dinilai dengan penghargaan? Karena yang dikejar hanya untuk mendapatkan penghargaan saja. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih Bu Abi atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dina. Posisi kontrol guru ada 5: penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini pertanyaan Bu Dina adalah, dari kelima posisi ini, manakah yang paling dianggap efektif kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, penghukum. Guru berusaha mengontrol proses pembelajaran. Contohnya misalnya seorang siswa mengerjakan PR yang memberikan hukuman fisik. Posisi ini tidak memberikan motivasi intrik pada peserta didik dan dapat menimbulkan dendam. Saya rasa kebanyakan kita menggunakan posisi yang ini. Ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kalau tidak mendapatkan, anak tidak mendapatkan kritikan atau ocehan kita, itu yang pertama pasti fisik. Maka ini akan menimbulkan beban bagi anak. Yang kedua, pemberi rasa bersalah. Guru membebani rasa bersalah pada anak. Sering kita temukan di lapangan, misalnya ketika seorang anak tidak mengerjakan PR, guru mengekspresikan rasa kecewanya, dan setelah kecewa, sedih kepada siswa, sehingga karena tidak membuat tugas atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Posisi ini akan menimbulkan rasa rendah diri dan sakit hati yang dirasakan oleh siswa. Yang ketiga, teman. Teman ini bertindak, kita sebagai guru bertindak sebagai teman.
Kita contohkan misalnya siswa datang terlambat. Guru bertanya, mengapa tanpa menghakik, artinya kita bertanya dalam kondisi baik-baik saja, meminta agar dia terlambat lagi meskipun terlihat ramah, yaitu sebagai teman. Guru bertindak sebagai teman bagi peserta didik. Kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa misalnya ada seorang siswa yang datang terlambat, kita sebagai guru bertanya kepada anak tanpa menghabis, itu meminta agar jangan terlambat lagi. Nah, satu terlihat posisinya ramah, pertanyaan ini dalam posisi teman ini, tetapi dianggap posisi ini lemah karena membuat siswa kurang mandiri. Yang keempat, pemantau. Guru mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang disepakati. Contohnya, ketika kita memberikan reward kepada anak, ketika dia menyelesaikan tugas dengan baik, posisi ini tidak menjamin perbaikan perilaku jika tidak ada reward. Jadi anak ada ketergantungan. Yang kelima, posisi manajer. Guru mendorong siswa melakukan restitusi dan menemukan motivasi internal. Misalnya, siswa lupa mengerjakan PR, guru bertanya mengapa dan mengajak berdiskusi untuk menemukan solusi. Posisi ini lebih efektif dan membangun motivasi listrik pada peserta didik. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, yang paling harus kita wujudkan adalah yang posisi manajer. Jadi anak merasa diajak menemukan solusi dari kesalahan yang mereka buat tanpa kita memberikan hukuman. Jadi saya akan menjawab perbedaan hukuman antara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman yang sering kita pakai dalam hidup, yang sering kita laksanakan, biasanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi. Artinya bersifat satu arah dan biasanya bersikap fisik maupun psikis. Yang pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman karena sikap guru yang selalu memonitor murid atau menjadi pemantau di sini. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita
saja. Terima kasih Bu Ustaz Leni. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi saya tanyakan, ada yang masih belum paham atau ingin bertanya lagi mengenai materi yang telah dipresentasikan? Baiklah, jika sudah paham semuanya, kita memasuki tahap refleksi. Di sini untuk refleksi saya serahkan kepada Bapak Ibu audiens. Ada yang bisa merefleksikan materi pada hari ini? Jika ada, saya wakilkan untuk satu audiens kepada satu audiens yang bersedia untuk memberikan refleksi terhadap pemaparan pada hari ini. Saya silakan. Dia untuk memberikan refleksi terhadap materi pada hari ini. Oke, kepada Ibu Sari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan refleksi perwakilan dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Menurut saya, hal dari penerapan diseminasi positif yang dari yang disampaikan oleh Ibu Laura tadi, menurut saya hampir semua Bapak Ibu guru telah melaksanakannya, walaupun pelaksanaannya mungkin kurang sempurna. Mungkin akan kedepannya akan lebih baik untuk pelaksanaan, apalagi mengenai segitiga restitusi, untuk menuju atau mencapai siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Terima kasih kepada seluruh peserta atau audiens yang telah hadir di acara diseminasi budaya positif kita pada hari ini. Semoga semangat ini terus berkobar dan menginspirasi kita semua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Mari kita lanjutkan perjuangan kita dalam membangun budaya positif di sekolah kita ini. Karena bersama-sama kita mampu meraih masa depan yang lebih cerah. Akhir kata, saya sebagai moderator pada hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.